Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, juru kita jangan menengok ke belakang. 1, 2, 3, jangan. Sepertinya banyak orang masih menoleh-noleh ke belakang. Jadi Tuhan bilang sampaikan, jangan dong menengok lagi ke belakang. Ya, menengok artinya melihat. Ya, jangan menengok ke belakang. Jangan lagi melihat ke belakang. Ini kita sudah di 2023. Jadi jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan lagi melihat di belakang. Amin. Tinggalkan semua yang di belakang. Lupakan yang ada di belakang. Lupakan masa lalu yang pernah Anda lewati. Jangan artinya itu perintah. Jangan gitu. Jangan lagi melihat di belakang. Jangan lagi tengok di belakang. Hal-hal yang di belakang kita. Jangan diingat lagi. Lupakan semuanya. Tinggalkan semuanya. Hapus semua, bersih dari pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lupakan masa lalu yang pernah Bapak Ibu Saudara alami. Katakan amin. Tidak semua masa lalu merupakan kenangan yang indah, betul Bapak Ibu? Masa lalu banyak menyimpan kejadian buruk dan bahkan meninggalkan trauma bagi semua orang yang mengalaminya. Makanya orang kalau bicara dolo, sudah 2023 saya harap jemaat Edwamu saya bilang dolo lah. Dolo di gereja ini begini, dolo di gereja ini. Coba Anda bilang, wow, semakin hari saya semakin bertumbuh, saya semakin luar biasa. Saya semakin dipakai Tuhan. Jangan dolo, ibu gembala begini, dolo, tete nenek moyang begini. Itu tidak perlu, itu sudah masa lalu saudara. Katakan saya sekarang merasa perubahan yang luar biasa. Semakin banyak mengalami mujizat. Mujizat itu bukan uang saudara. Mujizat itu banyak hal. Bisa sembuh, bisa Tuhan lindungi dari celaka dan maut. Bisa Tuhan pelihara nyawa saudara. Bisa Tuhan kasih damai sukacita. Itu mujizat Bapak Ibu. Anda mengalami kelepasan karena persoalan-persoalan berat. Itu mujizat. Bukan uang saja. Kalau bilang mujizat jangan tertuju uang saudara. Karena mujizat yang Tuhan lakukan itu banyak. Ketika Anda lelah capek, Tuhan kasih kekuatan, itu mujizat. Amin. Iya, masa lalu yang buruk dapat mengganggu pikiran. Betul Bapak Ibu? Mengakibatkan Bapak Ibu stres berkepanjangan dan juga mengganggu masa depan. Mau buat sesuatu masa depan stres dengan yang ada sekarang ini. Melupakan masa lalu memang tidak mudah. Tapi ada beberapa tips yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk melupakan dan tidak lagi mengingat masa lalu. Yang pertama saya catat di sini, mulai berpikir positif. Katakan, mulai berpikir positif. Saya mau berpikir positif. Amin. Berpikir positif dapat membantu Bapak Ibu Saudara untuk melupakan masa lalu yang buruk. Amin. Kalau saya berpikir negatif, lihat ke belakang terus, saya tidak akan pernah berdiri di mimbar ini. Saya mungkin akan lari pergi. Saya akan kecewa dengan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Betul? Tapi saya mulai berpikir positif. Itu membantu untuk lupakan masa lalu yang buruk. Percaya bahwa semua hal yang buruk yang pernah Anda alami memiliki sisi positifnya. Dan itu tidak akan membuat Anda untuk jatuh pada lubang yang sama. Amin. Kalau kita lihat terus ke belakang, masa lalu terus negatif terus, kita tidak akan pernah jadi orang. Kita akan tetap di tempat. Kita akan meratapi nasib kita. Kita akan kecewa dengan banyak hal. Kenapa semua ini menimpa? Betul Bapak Ibu Saudara? Kita harus bersikap positif. Apa maksudnya Tuhan di balik semua ini? Yang kedua, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ikhlas artinya memaafkan segala hal buruk yang pernah Anda alami di masa lalu. Anda harus memaafkannya. Menyesal boleh. Tetapi terus menerus menyesal itu adalah tindakan yang salah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Penyesalan tidak akan mengubah hal yang sudah terjadi. Saudara menyesal juga, dia tidak terjadi lagi. Amin. Kalau saya menangis terus, meratapi terus, saya pun suami saya kembali. Justru saya pergi ikut dia. Betul, ini untuk orang-orang kehilangan. Stop sudah, jangan terlalu lagi. Karena itu tidak membawa keuntungan, justru membawa kondisi Anda jauh lebih buruk. Bersyukurlah karena ada begitu banyak orang
yang kondisinya jauh lebih buruk dari Anda. Anda mungkin kehilangan ini, orang lain juga kehilangan ini. Anda mungkin masalah ini, orang lain juga sama. Anda putus pacar, Anda bermati meminum obat, orang lain juga sama. Semua sama, mungkin Anda lebih buruk juga dari Anda. Jadi yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Anda boleh menyesal, jangan terlalu lama menyesal. Karena itu tidak akan mengubah yang sudah terjadi. Yang ketiga, percaya bahwa masa depanmu itu lebih indah, amin. Masa lalu adalah hal yang sudah lalu, tapi sekarang dan masa depan adalah milikmu, amin. Masa sekarang dan masa depan itu milikmu. Artinya engkau berkuasa, amin. Engkau tidak lagi tenggelam dengan masa lalumu, tapi engkau akan melihat hal besar dan Tuhan kerjakan masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat, curahkan masalahmu. Ceritakan masa lalumu kepada orang yang bisa Anda percaya. Amin. Ceritakan masa lalumu, maka hatimu, jiwamu, perasaanmu akan tenang. Menyimpan kesalahanmu hanya akan membuat hidupmu semakin terpuruk. Jadi ceritakan itu kepada orang-orang yang Anda bisa percaya. Ceritakan itu lebih kepada Tuhan. Ceritakan masalah itu, duduk dan bicara, Tuhan saya sedih, Tuhan saya punya persoalan, Tuhan saya begini, Tuhan saya begini. Anda perlu berbicara dengan Tuhan, amin. Dan kepada orang-orang yang bisa Anda percayai. Bapak Ibu diberkati. Ada 3 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan menengok ke belakang. Katakan, jangan menengok ke belakang. 2, fokus ke depan. Katakan 2, fokus ke depan. 3, berlari pada tujuan. Sama-sama kita katakan, berlari pada tujuan. Jadi yang pertama, jangan menengok ke belakang, fokus ke depan, berlari pada tujuan. Yang pertama, jangan menengok ke belakang, ayat 13b tadi. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk jangan menengok, jangan lihat ke belakang lagi. Lupakan semua di belakang yang sudah lewat. Amin, katakan amin. Saya percaya ada orang hidup dengan masa lalu. Sampai Tuhan bilang sampaikan itu. Ada 2 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang harus dilupakan. A, kegagalan. Kegagalan Anda di masa lalu. Kesalahan Anda di masa lalu. Kegagalan Anda berupa dosa yang Anda buat. Ulang-ulang Anda mengulangi dosa yang sama. Kesalahan yang Anda lakukan. Luka-luka batin yang Anda alami. Peristiwa-peristiwa kejadian yang pernah membuat Anda merasa tersakiti. Anda marah, Anda dendam. Atau pengalaman-pengalaman negatif. Entah Anda disakiti oleh teman-teman dekat Anda, oleh suami Anda atau istri Anda atau anak-anak Anda atau orang tua Anda. Teman-teman Anda di kantor, teman-teman bisnis Anda. Sehingga menimbulkan trauma yang sulit sekali untuk dilupakan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin Bapak Ibu. Aku lupakan semuanya. Betul Bapak Ibu. Dan dia ajarkan kita, mari lupakan. Karena Paulus sudah lakukan, dia ajar kita untuk lakukan. Cara untuk melupakan semua masa lalu yang ada di belakang adalah pengampunan. Katakan pengampunan. Kita harus terus mengampuni orang-orang. Berulang-ulang mengampuni orang-orang. Sampai luka di hati kita itu benar-benar sembuh. Tiap hari orang-orang yang sama sakiti kita. Tiap saat orang-orang yang sama sakiti kita. Berulang-ulang sakiti kita. Saya percaya kita semua tersakiti. Betul? Berulang-ulang kita merasa tersakiti. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya sudah ampuni dia. Kenapa ulang-ulang yang sama? Tapi pagi ini ampunilah. Itu untuk melupakan semuanya. Anda harus mengampuni. Supaya Anda bebas dari rasa sakit. Ampunilah. Ampunilah orang-orang itu. Berdoalah bagi mereka. Itu cara Yesus, saudara. Dan Yesus ajarkan buat kita. Dan Paulus juga ajarkan buat kita. Lupakan itu dengan cara mengampuni. Siapa yang pernah sakiti kita, ampuni. Lupakan, ampuni terus, ampuni terus. Sampai pengampunan itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Paulus ingatkan kita untuk melupakan rasa sakit di masa lalu. Ketakutan-ketakutan kita di masa lalu. Kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kesedihan kita di masa lalu. Betul Bapak Ibu? Paulus juga alami yang sama Bapak Ibu. Betul? Paulus sebelum bertobat,
sebelum berjumpa Tuhan hidupnya diubahkan? Kita semua tahu. Siapa Paulus? Bagaimana dia berbuat untuk orang-orang yang ada di Yerusalem, sampai pergi ke Damsyik dengan surat supaya orang-orang mengikuti jalan Tuhan harus dimusnahkan, harus dibawa ke Yerusalem untuk dimasukkan dalam penjara. Itu kegagalan-kegagalan yang dia buat di masa lalu. Dia berpikir dia orang Farisi, dia berpikir dia ahli Taurat, dia berpikir dia berpikir bahwa dia bela kebenaran dalam hukum Taurat dan dia ajar. Jadi kalau membunuh orang, jadi kalau masuk ke orang penjara itu wajar. Makanya dia berdiri jadi saksi bagaimana Stefanus dibunuh. Dilempari, dirajam dengan batu, Paulus berdiri jadi saksi di situ. Dan bagaimana dia pergi ke Damsyik untuk menghancurkan orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Itu masa lalu yang Paulus buat. Betul Bapak Ibu? Paulus juga alami yang sama, bagaimana teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya berusaha untuk menghancurkan dia, berusaha untuk membunuh dia. Makanya dalam surat dia katakan mereka seperti duri dalam daging, sangat menyakitkan. Orang-orang saya kenal, teman dekat saya, orang-orang seperjuangan saya, teman kuliah saya, teman sepermainan saya, teman sekolah saya, jadi duri buat saya. Sangat menyakitkan Bapak Ibu. Betul. Mereka jadi duri buat saya, mereka tusuk saya dari belakang, mereka berusaha hancurkan saya. Itu sangat menyedihkan saudara. Makanya Daud bilang, kalau orang itu di luar tidak mengapa. Tapi kalau orang itu pergi bersama-sama dengan saya di rumah Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi duri buat saya, itu sangat menyakitkan. Mengangkat tumitnya. Dia mau melebihi saya. Dia mau menguasai saya. Itu jadi duri buat Paulus, bahkan juga Daud. Kalau orang itu luar tidak masalah. Tapi di dalam, dia melayani Tuhan sama saya. Kita pergi rumah Tuhan sama-sama. Kamu sakiti saya, kamu lukai saya. Kamu tusuk saya dari belakang. Makanya dia bilang pengampunan. Pengampunan terus menerus membuat Anda bebas dari rasa sakit. Doakan orang-orang menyakitimu, sehingga rasa sakitmu lama-lama bebas. Katakan bebas. Yang kedua keberhasilan. Yang pertama tadi gagal. Kalau kita lihat Paulus, saudara, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan Paulus. Paulus memiliki prestasi yang luar biasa. Prestasi dalam bidang keagamaan patut dibanggakan. Dan semua orang mengingini apa yang Paulus juga miliki. Betul Bapak Ibu? Karena ini kebanggaan. Prestasi-prestasi yang Paulus miliki atau dia punya. Yang pertama, dia memiliki identitas kebangsaan sebagai orang Yahudi. Ini prestasinya saudara. Ini keberhasilannya. Ini hal-hal yang membuat dia jadi terkenal. Identitas sebagai orang Yahudi asli. Yang kedua, status rohani sebagai orang Farisi. Yang ketiga, tidak bercacat menurut hukum Taurat. Itu prestasi yang dimiliki oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Itu keberhasilan dia, saudara. Tapi firman Allah berkata, Paulus berkata, aku tidak banggakan itu. Saya percaya orang-orang pemimpin-pemimpin agama, kalau sudah begini tidak ada orang lawan mereka. Bicara yang tepuk dada. Tapi Paulus tidak. Dia tidak membanggakan apa yang dia capai. Semua kebanggaan ini tidak lagi bernilai. Bahkan Paulus berkata, aku menganggapnya itu satu kerugian. Tiap saat tahun demi tahun belajar Alkitab, belajar Taurat. Selidiki firman Tuhan, karena dia orang Farisi, dia ahli Taurat, selidiki waktu yang banyak. Tapi dia bilang itu rugi. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia. Itu sampah, itu kotoran. Prestasi-prestasi yang dia miliki, dia katakan itu sampah, itu kotoran. Tapi zaman ini orang-orang mengejar prestasi. Paulus justru fokus ke depan. Dan dia tidak bangga dengan prestasi yang dia miliki, yang tiga tadi.
Dia justru fokus ke depan. Dia berlari ke depan untuk tujuan, untuk memperoleh hadiah. Yang Paulus kejar sana, saudara, bukan prestasi. Jadi bahaya yang paling besar dalam gereja sekarang ini adalah unsur persaingan. Orang mulai dalam gereja bersaing. Menunjukkan diri supaya dilihat orang. Jadi hati-hati jangan sampai Anda ada persaingan karena Anda punya prestasi yang Anda miliki. Saya lebih dari Anda karena saya berprestasi. Saya pintar. Saya lulus dengan cum laude. Tidak ada orang sama saya. Saya pintar, saya berhasil. Saya punya prestasi. Anda? Saya punya pekerjaan. Anda? Orang mulai banggakan prestasinya. Orang-orang berdiri atas prestasinya. Supaya orang lain lihat dan memujinya. Jadi hati-hati supaya di dalam gereja jangan ada persaingan. Untuk semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kita hanya hamba. Tuhan angkat kita untuk menjadi pelayan yang bekerja. Melakukan tugasnya. Jangan ada persaingan, saudara. Jangan mendasari pelayanan Anda dengan prestasi Anda. Tuhan Yesus menunjukkan contoh dalam hal merendahkan hatinya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Hanya orang-orang rendah hati yang memiliki kerajaan Allah. Amin. Firman Allah berkata hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang miskin. Ini orang-orang rendah hati, orang-orang lembut hati yang memiliki kerajaan Allah. Bukan orang berhasil, bukan orang pintar, dan bukan orang berprestasi. Tapi orang yang rendah hati. Amin. Orang miskin di hadapan Allah. Artinya dia bergantung utuh buat Allah. Dan Tuhan menunjukkan dalam hal membasuh kaki murid-muridnya. Dia Tuhan, dia Allah. Tapi dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Jadi Bapak Ibu mari kita saling mengampuni. Kita saling merendahkan hati kita. Bukan kita berlomba-lomba untuk kejar prestasi. Katakan amin. Amin. Tahun 2023 kita kejar Tuhan. Kita fokus ke depan. Amin. Kita kejar hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Bukan prestasi-prestasi. Lalu kita berdiri di atas prestasi kita. Supaya orang melihat bahwa orang ini luar biasa. Di gereja ini saudara dengar, di GKRI kita digembleng. Katakan digembleng. Semua tidak bisa bicara. Kita digembleng. Saya digembleng saudara. Sebagai gembala saya digembleng habis-habisan. Tapi saya tetap berdiri. Karena fokus saya sana. Bukan sini. Saya tidak akan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Apalagi ke belakang. Fokus saya sana. Supaya satu saat saya bertemu Tuhanku. Allahku. Yang saya kejar Tuhan. Bukan prestasi. Bukan peninggian. Bukan penghormatan manusia. Karena saya sudah kejar Tuhan, saya dapatkan Tuhan, maka peninggian, promosi Tuhan kasih sebagai bonus. Jadi kalau Anda mau melayani Tuhan di gereja ini ingat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai PKS, jangan kejar prestasi, kejar Tuhan, dapatkan semuanya. Di gereja ini kita digembleng Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Tuhan, Anda melayani di sini juga digembleng. Sebagai tim present worship, sebagai tim Asher mungkin atau apa lagi. Anda semua, kita semua digembleng. Kita diatur dalam aturan-aturan. Supaya kita hidup teratur. Kalau di kantor-kantor negeri, perusahaan-perusahaan ada aturan. Maka di gereja punya aturan lebih lagi. Karena kita punya pemimpin yang mengatur kita itu Tuhan Allah, kepala gereja. Dan saya puji Tuhan sebelum suami saya pergi. Dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa. Beliau sudah berbicara khotbah tentang aturan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu tentang hal itu. Dan tinggal melakukannya. Jangan keluar dari aturan. Dari instruksi-instruksi yang pemimpinmu sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan pakai kita itu hanya karena kasih karunia. Amin. Karena anugerah. Karena kemurahan. Karena kemurahan Tuhan saya berdiri di sini. Karena anugerah Tuhan saya berdiri di sini. Bukan saya. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Merasa dirinya hebat. Karena dipakai Tuhan. Tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur. Selalu merasa dirinya benar.
Mereka mendasarkan hidupnya atas prestasi dan pencapaiannya. Paulus tidak. Ada banyak pencapaian, prestasi yang Paulus punya. Tapi dia bilang itu sampah, itu kotoran, itu rugi. Karena mengenal Tuhan itu lebih mulia. Amin Bapak Ibu. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak tinggi hati. Amin. Dinasihati, ditegur, terima. Tidak buang kesalahan kepada orang lain, betul. Mereka akui kesalahan mereka dan merubah. Itu orang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada ditegur Anda terima. Itu orang rendah hati. Amin. Tidak buang kesalahan, bukan saya, dia. Anda cari kambing hitam. Atas setiap persoalan terjadi. Anda persalahkan orang. Padahal itu kesalahan Anda. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara. Orang rendah hati. Orang itu tidak tinggi hati. Dia terima nasihat, dia terima teguran. Dia terima. Kalau maman dia didisiplinkan, dia terima itu dengan baik. Dia tidak berontak, dia tidak sombong. Dan dia tidak memberontak kepada pemimpinnya. Di gereja ini semua punya pemimpin. Pemimpin Presenorsip ada. Pemimpin ada, pemimpin asyar ada, pemimpin hitungan di bawah juga ada, pemimpin doa juga ada. Atur kue-kue di luar juga ada, pemimpin ada. Jadi mari kita belajar untuk menghormati. Kalau kita salah ditegur, dinasihati. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati tadi dibilang punya kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah. Katakan amin. Wow. Bapak Ibu diberkati, coba cek hati saya rendah hati atau tidak nih, atau tinggi hati nih. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk melepaskan dan melupakan sesuatu yang telah menjadi kebanggaan kita selama ini. Betul Bapak Ibu? Wow, untuk melepaskan atau melupakan nama besar Anda. Titel-titel yang begitu banyak atau jabatan-jabatan yang pernah Anda miliki, nama besar keluarga Anda, prestasi Anda, kekayaan Anda dan sebagainya. Sehingga Anda sulit untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Nama besar, prestasi, kekayaan, dan sebagainya. Kita harus lupakan saudara, kita harus lepaskan. Supaya kita berjumpa Tuhan. Kalau tidak Anda punya prestasi, nama besar, Anda pernah ketemu Tuhan. Anda ingat gembala kita pernah berkhotbah, kalau mahkota ada di kepala, berjalan semperlu. Makanya buang mahkota. Buang kebanggaan yang ada di kepala nih. Anda punya titel-titel begitu banyak, Anda punya jabatan, buang akang kalau Anda mau berjumpa Tuhan. Itu semua kasih karunia. Anda berhasil karena kasih karunia. Jangan pernah lupa itu. Anda sukses karena kasih karunia. Anda ada di gereja ini mengalami kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Lemparkan mahkota, prestasi Anda. Lemparkan semua itu, jabatan Anda. Titel-titel Anda yang mungkin 10.000 di belakang. Lempar akang waktu Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, saya manusia berdosa, saya diselamatkan, terima kasih. Tidak boleh kita bangga dengan hal-hal itu, kita kehilangan Tuhan. Di mana saja kita berada, kita mau memerintah. Itu orang-orang yang seperti tadi. Itu dia karena prestasi, karena jabatan, kedudukan. Karena Anda punya kekayaan, Anda mulai anggap orang remeh. Semua karena kasih karunia. Kita punya karena kasih karunia. Amin saudara. Kita bisa karena kasih karunia. Kita bisa. Saya saudara bilang Tuhan terima kasih. Yang membawa saya ke altar, ke belakang mimbar ini cuma Tuhan. Jadi saya tidak akan pernah lupa itu. Tidak ada manusia bawa saya di sini. Tidak ada saudara yang bawa saya dari tempat duduk itu ke sini. Tuhan Allah. Dan saya akan ingat sampai mati bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Maka saya bilang tiap hari Tuhan tolong supaya saya tidak keluar dari kebenaran. Ada hal-hal yang salah saya buat keputusan atau bicara apa. Tuhan tunjukkan kalau salah saya mau ini. Tapi yang mana saya harus bilang, kamu harus bilang begini, kamu harus bilang begini. Ya Tuhan saya akan bilang. Walaupun saya takut, kamu bisa. Saya angkat kamu untuk kali itu. Jadi saudara saya harap yang sekarang kepala-kepala di kantor nih. Raja rendah hati, amin. Nah, saudara tampil sedikit, datang di gereja sama dengan orang-orang sama dengan ratu-ratu, pangeran-pangeran. Masuk dalam gereja berjalan saya kasih suara orang. Sampai saudara kanan tabrak saya. Gitu. Tapi saya percaya di sini tidak ada, katakan amin. Ya semakin Anda diberkati, puji Tuhan, haleluya. Semakin tunduk ke bawah, Tuhan dan ke banyak, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Ini orang-orang ini yang tidak mau melepaskan mereka punya masa lalu karena nama besar, karena jabatan, karena kekayaan, karena mereka punya semua. Mereka ini suka perintah, tidak mau melayani. Di mana saja mereka berada, mereka suka perintah. Hehehe. Itu seperti di kantor dia buat. Itu. Dia tidak mau melayani. Ya pemimpin itu melayani. Yang di sini kepala siapa? Anda harus melayani. Anda harus punya hati melayani, bukan perintah lesem bikin. Jadi kita tidak mau melayani, kita cuma mau perintah. Karena itu kita punya nama besar, kita punya jabatan. Tapi di sini orang-orang pejabat banyak menari, banyak melompat, banyak. Saya mau bilang saudara, saya sudah lupa saudara punya nama. Iya, karena semua menari, semua melompat. Saya lihat Ibu Elis juga tuh, kadang kakinya sakit tapi dia menari, dia melompat. Saudara, itu luar biasa. Seorang pemimpin tapi dia merendahkan hati, itu tipe yang bagus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, fokus ke depan. Fokus ke depan ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri secara hurufiah berarti merentangkan atau mengulurkan tubuh. Di dalam perlombaan atletik, kata ini menunjuk pada usaha si pelari untuk dorong tubuhnya. Untuk dorong tubuh mereka ke depan. Untuk berlari mereka dorong tubuh mereka ke depan. Sesaat sebelum mencapai garis akhir. Jadi garis finish di depan, akhir di depan. Mereka dorong tubuh mereka. Mereka rentangkan, mereka dorong tubuh mereka. Untuk cepat masuk di garis finish. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk fokus ke depan. Untuk melihat ke depan, katakan amin. Rasul Paulus berusaha untuk fokus ke depan. Ia tidak mau dipusingkan dengan segala macam hal dunia ini. Hanya satu yang dikejar adalah mengenal Kristus. Katakan amin. Tuhan ingin, Tuhan rindu saudara dan saya mengenal dia lebih dalam lagi. Yeremia 9 ayat 24. Ya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yeremia 9 ayat 24. Tuhan senang. Tuhan suka kalau kita memahami, kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan. Jangan tahu saudara, kalau kita cuma tahu Tuhan, cuma kita tahu Tuhan saja. Tapi mengenal, berarti mengenal sifatnya, mengenal kasihnya, mengenal cintanya. Amin. Tuhan bilang, aku sangat suka kalau orang mengenal aku, orang memahami aku. Amin. Itu kusukai. Aku suka hal itu. Tuhan ingin membangun hubungan dengan kita, saudara. Tuhan itu begitu baik. Tuhan mau Anda mengenalnya. Tuhan mau Anda bangun hubungan dengannya. Amin. Dalam masa percepatan. Di zaman di mana dunia sementara hancur, rusak. Kejadian-kejadian alam yang menakutkan. Saudara perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak panik menghadapi apapun. Karena sebelum hal itu terjadi, saudara tahu pasti Tuhan pelihara saudara. Tuhan melindungi saudara. Mungkin ada tanda-tanda Tuhan sudah kasih saudara waktu saudara menyembah Tuhan. Tuhan sudah lindungi saudara. Jadi Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan senang, Tuhan suka. Kalau Anda tidak memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, Anda akan marah. Anda akan kecewa, Anda akan dongkol. Anda akan ngambek ketika hadapi masalah, persoalan, tekanan, kesulitan. Anda akan kecewa dengan Tuhan, dengan orang-orang. Anda pasti tidak mau lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Anda tidak mau lagi pergi ke gereja. Anda tidak mau lagi berdoa. Anda tidak mau lagi melayani Tuhan. Anda tidak mau lagi berurusan dengan gereja. Mengapa demikian? Karena Anda tidak memahami dan mengenal Tuhan. Ketika Anda memahami mengenal Tuhan, apapun terjadi, Anda tidak akan pernah ngambek. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah marah Tuhan untuk setiap yang terjadi dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Karena kita lihat positifnya. Ada apa sih di balik ini? Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau saya kecewa dengan Tuhan, saya akan kecewa dong. Saya akan kecewa karena Tuhan ambil suami saya akan kecewa. Tapi saya belajar mengerti. Tuhan buat saya tenang. Saya bicara dengan mami juga, saya heran ya. Suami saya meninggal, saya tidak menangis. Sama sekali. Sepanjang malam saya tidur dengan baik. Saya tahu karena Tuhan persiapkan saya untuk acara pemakamannya.
3 hari itu. Jadi saya tidur dengan, saya bilang, saya heran saya tidak menangis. Saya heran saya tidak sakit, padahal kan saya sakit lambung. Saya heran saya tidak masuk rumah sakit. Tuhan pelihara saya dengan baik. Tuhan sayang saya. Kalau saya kecewa dengan Tuhan, saya tidak akan berdiri di sini, saudara. Tapi saya membuang semua rasa sedih. Karena saya memahami dan mengenal Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan mau apa sih dengan saya dari peristiwa ini? Dan saya baru mengerti, memahami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam setiap persoalan kita alami, jangan kita pikir susah-susahnya. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan baik, kalau Anda mematuhi Tuhan dengan baik, Anda tidak perlu kecewa di hidup. Anda santai saja. Karena semua dalam kendali Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Kita tidak mengenal Tuhan, makanya masalah datang, Tuhan mengapa? Kenapa kasih perempuan ini kawin dengan beta? Kenapa Tuhan? Kenapa beta dapat laki model begini Tuhan? Kelakuan sama setan. Karena Anda tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dua manusia bersatu itu tidak gampang. Kemauan, kehendak, keinginan berbeda. Ya, jadi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Apapun terjadi belajar bersyukur. Amin. Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Tuhan tolong saya untuk melewatinya. Amin. Saya juga dapat badai yang sudah terlempar, jatuh bangun. Tuhan mau apa? Tapi Tuhan tolong beta untuk melewati semuanya. Lewat saudara. Semua lewat. Sebelah wow Tuhan dangke, ternyata beta lewat. Ternyata beta lolos. Dan dulu menangis terlalu banyak. 2023 kita berbeda. Amin. Jadi kita semua dalam arena pertandingan iman. Sebab itu fokus ke depan. Jangan menoleh lagi, melihat lagi ke belakang. Itu merugikan Anda. Anda pasti kalah dalam pertandingan iman. Kita semua ini ada dalam pertandingan. Kalau Anda terus menoleh, Anda tidak sampai pada tujuan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Datang ke gereja untuk beribadah dan melayani Tuhan. Datang dengan antusias, datang dengan semangat, datang dengan hati yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Jangan datang puji-pujian dan penyembahan sudah selesai, baru Anda dengar firman Tuhan. Itu pun kalau khotbah itu Anda suka orang itu Anda datang, kalaupun tidak Anda tidak datang. Jangan datang waktu sudah firman Tuhan, datang sebelum awal supaya Anda menyenangkan hati Tuhan. Datang dengan gairah, amin. Datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat firman Allah disampaikan saudara dengar jemaat dari Ambon, jangan Anda bersikap negatif. Sepertinya khotbah itu terus tahu. Terus tahu khotbah itu. Jangan datang seperti itu saudara. Anda harus positif, Anda harus terbuka untuk menerima firman Tuhan yang sedang disampaikan. Karena pewahyuan dan kuasa Allah selalu baru sehingga Anda semakin dikuatkan. Katakan amin. Jadi terbuka untuk firman Tuhan itu. Dan jangan berpikir orang ini bilang saya. Tidak ada orang bilang saudara. Tapi kalau saudara rasa ada di situ, bertobatlah. Ini bukan masa tersinggung lagi. Bilang tersinggung dalam nama Yesus, setan lempar. Saya mulai ada di hati lagi. Amin. Ya. Gereja adalah tubuh Kristus, katakan amin. Dan kerajaan Allah di bumi. Gereja bukan partai politik ataupun institusi bisnis. Saudara dengar, gereja bukan partai politik, amin. Ataupun institusi bisnis. Di mana Anda menjalankan bisnis di gereja ini. Di mana Anda melakukan hal-hal mau kekacauan di gereja ini. Saya pilih siapa, saya tidak suka siapa, saya pilih saya. Gereja bukan partai politik. Katakan amin. Gereja adalah tubuh Kristus dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, saya kutip apa yang disampaikan Apostel Daniel Henubau, pimpinan sinode, pimpinan Dewan Apostolik yang sudah dimuliakan di hadirat Tuhan. Gereja bukan lagi ibadah biasa, tapi markasnya Tuhan. Katakan amin. Gereja bukan lagi ibadah biasa, tapi markasnya Tuhan. Jemaat harus menjadi markas yang membuat Tuhan dan malaikatnya dengan mudah dapat beroperasi dengan bebas di sebuah wilayah, kota, dan bangsa. Ini markas Tuhan, saudara. Keamanan ada di sini, ketenangan ada di sini, damai ada di sini, sukacita ada di sini. Amin. Di gereja ini, markas Tuhan di sini, damai di sini, sukacita di sini, ketenangan di sini. Amin. Jadi Anda harus menjadi markas Tuhan supaya Roh Kudus bergerak, beroperasi dengan bebas untuk melakukan hal besar di gereja ini. Kita harus jadikan gereja ini markas Tuhan, bukan partai politik. Amin Bapak Ibu.
Ini markas Tuhan. Tuhan beroperasi di sini untuk melakukan hal besar, mujizat-mujizat supranatural dan hal besar yang belum pernah kita lihat. Tuhan akan melakukan karena gereja GKRI Air Hidup Ambon adalah markas Tuhan, di mana Tuhan dan malaikatnya bergerak dengan bebas untuk mencurahkan hal besar dalam gereja ini. Mujizat-mujizat supranatural yang belum pernah terjadi. Yang ketiga terakhir, berlari pada tujuan ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, hal ini digambarkan sebagai pelari. Pelari itu dia fokus pada tujuan, dia bergerak, dia berusaha dan berlari dengan sekuat tenaga sampai garis finish. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ini seharusnya menjadi bagian kita, jemaat hidup Ambon. Seharusnya menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Rohani berarti bertumbuh. Rohani saudara bertumbuh, Rohani Bapak Ibu Saudara bertumbuh, iman Bapak Ibu Saudara. Karena di sini ada markas Tuhan. Katakan amin. Iman bertumbuh. Betul? Status saudara juga. Saudara punya hidup tidak statis, tapi terjadi perubahan. Iman bertumbuh, rohani bertumbuh. Anda tidak statis, tetapi terjadi perubahan. Amin. Tidak di tempat, tapi bergerak. Perubahan dimulai ketika Bapak Ibu Saudara tinggalkan hidup lama. Teman-teman lama, kebiasaan hidup lama. Ingat, orang yang tidak bertumbuh tuh selalu menarik orang lain untuk tidak bertumbuh seperti dia. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, hati-hati cari teman di gereja ini. Cari teman-teman yang bertumbuh supaya Anda bertumbuh. Amin. Jangan cari orang-orang yang tidak bertumbuh. Mereka akan tarik Anda untuk tidak bertumbuh seperti mereka. Sebab itu bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang maju dan sukses. Orang-orang rohani yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka akan menarik Anda untuk maju dan sukses seperti mereka. Mereka akan tarik Anda untuk mengasihi Tuhan seperti mereka. Mereka akan tarik Anda untuk berdoa seperti mereka. Rasul Paulus berkata, aku berlari untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Yaitu apa? Keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi, hadiah panggilan surgawi, itulah keselamatan dari Allah. Makanya dia bilang yang semua itu sempurna, semulia, kecuali keselamatan yang Tuhan berikan untuk saya. Dia raih keselamatan itu. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang mulia selain memperoleh hadiah keselamatan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati, sekali lagi saya ulang, tidak ada yang lebih penting, lebih utama, lebih mulia selain memperoleh hadiah keselamatan dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus bilang, beta lupa semua, beta fokus ke sana, beta lari ambil itu hadiah, yaitu keselamatan dari Tuhan. Katakan keselamatan. Ya, hadiah. Hadiah keselamatan. Ya, mari berlarilah, jangan menengok ke belakang. Ingat istri Lot? Keselamatan sudah diberikan untuk si istri keluarga Lot. Tapi ketika sudah hampir tiba di tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mereka, selamat di tempat itu. Sudah lari, sudah pertengahan jalan, sudah hampir mau selesai pelari. Waktu mereka berlari. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, ketika dia melihat ke belakang, firman Allah berkata, dia berdiri seperti tiang garam. Kalau Anda sudah berlari untuk mencapai hadiah, yaitu keselamatan yang Tuhan kasih, tapi Anda terus menoleh ke belakang, ke masa lalu di belakang, ke hal-hal baru di belakang, hal-hal yang membuat Anda gagal di belakang, Anda akan tetap berdiri sebagai istri Lot. Anda mati secara rohani. Anda tidak bergerak lagi, tidak bikin apa-apa lagi. Anda kering. Bapak Ibu diberkati, ingat istri Lot. Pada saat detik di mana sudah hampir finish, dia terhenti di situ karena menoleh. Dia berbalik lagi untuk lihat itu Sodom dan Gomora. Hal-hal yang menyenangkan, zona nyamannya dia ingat akan. Maka berakhirlah hidupnya. Suami dan anaknya selamat, dia berdiri sebagai tiang garam. Itu jadi pelajaran buat kita. Jangan seperti istri Lot yang tidak taat kepada firman Tuhan, akhirnya kering, mati secara rohani. Saya percaya Tuhan tidak mau kita mati secara rohani. Karena Tuhan mau kita bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu diberkati. Berapa banyak diberkati, bisa angkat tangan. Dan semua yang percaya katakan amin.